Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Fuji Lestari, Hafirda Nurulita, Imam Hakim Makaim, dan saya sendiri, Minatul Maula. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi tentang gejala jiwa. Materi yang akan dibahas terdiri dari pengantar tentang gejala jiwa dan bentuk-bentuk dari gejala jiwa. Baik, langsung saja ke pemateri pertama, kepadanya kami persilahkan. Pada materi ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar psikologi. Psikologi dari bahasa Yunani kuno, psyche jiwa, dan logos yaitu kata. Dalam arti bebas, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung, karena sifatnya yang abstrak. Tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Ilmu psikologi adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam, gejala, proses, maupun latar belakang. Psikologi juga mempelajari tentang perbedaan nyawa dan jiwa. Nyawa adalah daya jasmani yang adanya tergantung pada hidup jasmaniah dan menimbulkan hidup badaniah atau behavior. Perilaku yaitu perbuatan yang ditimbulkan karena proses belajar. Jiwa adalah daya hidup rohaniah yang bersifat abstrak, menjadi penggerak dan pengatur bagi perbuatan manusia atau personal behavior. Pengertian psikologi secara umum adalah psikologi mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab. Sedangkan pengertian psikologi secara khusus adalah psikologi mempelajari sifat khusus dari gejala jiwa manusia, misalnya anak, perkembangan, kriminal, psikopatologi, psikologi kepribadian, psikologi massa. Dengan cara description atau menggambarkan, explanation atau penjelasan, prediction atau meramalkan, controlling, pengontrolan atau pengendalian, sedang yang menjadi objek dalam psikologi adalah jiwa. Bentuk-bentuk gejala jiwa dalam psikolog ada 8, yaitu pengamatan, tanggapan, fantasi, ingatan, berpikir, inteligensi, emosi, dan motivasi. Baik, terima kasih kepada Maula yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu pengamatan. Pengamatan adalah usaha untuk mengenal dunia sekitar dengan menggunakan alat indera. Sudut pandang pengamatan yang pertama, sudut pandang ruang. Menurutnya, arah suatu ruangan akan berpengaruh pada hasil pengamatan. Misalnya, atas bawah, samping kanan samping kiri, jauh dekat, dan sebagainya. Yang kedua, sudut pandang waktu. Menurutnya, kapan suatu stimulus akan memengaruhi hasil pengamatan. Misalnya, kemarin dan hari ini, saat istirahat dan saat bekerja, dan sebagainya. Yang ketiga, sudut pandang gestalt. Menurutnya, manusia cenderung mengamati suatu stimulus sebagai suatu kesatuan yang utuh dibandingkan dengan sesuatu yang detail. Dan yang terakhir, sudut pandang arti. Menurutnya, stimulus yang diamati dilukiskan berdasarkan artinya bagi kita. Faktor yang memengaruhi pengamatan. Yang pertama, pengetahuan, pengalaman, dan wawasan. Yang kedua, kebutuhan seseorang. Yang ketiga, kesenangan atau hobi seseorang. Dan yang terakhir, kebiasaan atau pola hidup sehari-hari. Selanjutnya, tanggapan. Menurut Bigot dalam Surya Brata 1990 halaman 36, tanggapan didefinisikan sebagai bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Karena itu, tanggapan juga sering disebut sebagai bayangan. Dalam proses pengamatan terjadilah gambaran dalam jiwa seseorang. Ternyata, gambaran sebagai hasil proses pengamatan tidak langsung hilang setelah pengamatan selesai. Manusia mempunyai kemampuan-kemampuan lain di samping kemampuan untuk mengadakan persepsi, yaitu kemampuan membayangkan atau menanggap kembali hal-hal yang telah diamatinya itu. Kemampuan tersebut juga menunjukkan bahwa gambaran yang terjadi pada saat pengamatan tidak hilang begitu saja, tetapi dapat disimpan dalam jiwa individu tersebut. Perbedaan pengamatan dan tanggapan.
Yang pertama, pengamatan cara tersedianya objek disebut presentasi, sedangkan tanggapan cara tersedianya objek disebut representasi. Yang kedua, pengamatan objek yang sesungguhnya ada, sedangkan tanggapan objek yang sesungguhnya tidak ada. Yang ketiga, pengamatan objek ada bagi setiap orang, sedangkan tanggapan objek hanya ada pada dan bagi subjek yang menanggapi. Yang terakhir, pengamatan terikat pada tempat, keadaan, dan waktu, sedangkan tanggapan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu. Materi selanjutnya yaitu fantasi. Fantasi didefinisikan sebagai kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada. Dan tanggapan yang baru tersebut tidak harus sama atau sesuai dengan benda-benda yang ada. Fantasi dapat berlangsung dengan disadari maupun tidak disadari. Secara disadari apabila individu betul-betul menyadari akan fantasinya. Sedangkan secara tidak disadari apabila individu tidak secara sadar telah dituntun oleh fantasinya. Fantasi yang disadari sering dibedakan antara fantasi menciptakan dan fantasi yang dipimpin. Baik, terima kasih kepada Maula yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya adalah ingatan. Secara sederhana, Irwanto tahun 1999 mendefinisikan ingatan sebagai kemampuan untuk menyimpan informasi sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan datang. Galotti tahun 2004 mendefinisikan memori sebagai suatu proses kognitif yang terdiri atas rangkaian proses yakni penyimpanan, retensi, dan pengumpulan informasi. Sebagai suatu proses, memori menunjukkan suatu mekanisme dinamik yang diasosiasikan dengan penyimpanan, pengambilan, dan pemanggilan kembali informasi mengenai pengalaman yang lalu. Santrok tahun 2005 mendefinisikan ingatan sebagai retensi informasi yang telah diterima melalui tahap pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali. Penelitian ini menggunakan definisi ingatan menurut Santrok, yaitu informasi-informasi yang berasal dari lingkungan, dan informasi ini akan diproses melalui tahapan pengkodean, penyimpanan, pemanggilan kembali, sehingga informasi yang masuk tidak terbuang secara sia-sia. Materi selanjutnya adalah berpikir. Pemecahan masalah merupakan bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan. Pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju. Berpikir kreatif sangat berperan dalam pemecahan masalah. Menurut Graham Wallace, proses berpikir kreatif meliputi 5 tahap, yaitu persiapan, inkubasi, iluminasi, evaluasi, revisi. Definisi yang paling umum dari berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep. Di dalam diri seseorang, perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Ya baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Ya, materi yang akan saya sampaikan yaitu adalah emosi. Istilah emosi menurut Daniel Goleman, seorang pakar kecerdasan emosional, yang diambil dari Oxford English Dictionary, memaknai emosi sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Atau dapat kita pahami bahwa emosi itu merupakan suatu gejolak atau rasa yang terjadi dalam hati atau perasaan yang terjadi karena ada suatu rangsangan yang diberikan pada saat kita dalam keadaan mental yang hebat.
Ada pula yang mengatakan emosi itu adalah suatu perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Materi yang kedua adalah intelijensi. William Stern mengatakan bahwa intelijensi adalah kesanggupan jiwa untuk menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru. Yang kedua, menurut V. Hess, bahwa intelijensi adalah sifat kecerdasan jiwa. Yang ketiga, menurut Terman mengatakan intelijensi adalah kesanggupan untuk belajar secara abstrak. Yang keempat, menurut Binet, intelijensi meliputi pengertian penemuan sesuatu yang baru, ketetapan hati, dan pengertian diri. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. Materi yang ketiga yaitu adalah motivasi. Motivasi adalah keadaan dalam diri subjek didik yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Motivasi boleh jadi timbul dari rangsangan luar, seperti memberikan hadiah bila seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas dengan baik. Motivasi semacam ini sering disebut motivasi ekstrinsik, tetapi tidak jarang pula motivasi tumbuh dalam diri subjek didik sendiri yang disebut motivasi intrinsik. Misalnya, seorang subjek didik gemar membaca karena dia memang ingin mengetahui lebih dalam tentang sesuatu. Menurut Baron, motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Kekuatan yang memberikan energi dan mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan, keadaan internal yang mendorong, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Berikut adalah pengertian motivasi dan berbagai perspektif dalam psikologi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.